Attention. Ready. Let's pray before we study. Pray begin. Pray finish. Oke, semua sudah berdoa, semua sudah siap untuk belajar. Sudah siap untuk belajar? Belajar apa kita hari ini? Belajar materi? Oke, semua sudah siap dengan bukunya, dengan alat tulisnya, dan tentunya semangat pun sudah siap. Nah, sebelumnya hari ini kita mau belajar tentang sel. Sudah buka PPT-nya tentang sel. Hari Selasa kemarin kita ketemu ya. Materi yang sudah Ibu sampaikan tentang apa? Tentang sel. Apa aja tuh? Arti sel. Oke, ada yang masih ingat? Apa dari konsep sel? Joanna, boleh? Apa itu konsep selnya? Selnya itu ada 3. Sel merupakan bagian paling kecil dalam makhluk hidup. Oke. Kedua, sel juga yang menyusun struktur makhluk hidup. Oke. Dan ketiga, sel memiliki fungsi sendiri. Oke. Sel berfungsi untuk membantu mengembangbiakan makhluk hidup. Oke, good. Jadi sel itu merupakan unit yang paling terkecil yang ada dalam seluruh tubuh makhluk hidup. Nah, bagian-bagian sel itu berfungsi sebagai penguatnya. Dialah yang menjadi penopang dan struktur segala tubuh makhluk hidup. Kemudian kita juga kemarin belajar tentang sejarah ya, sejarah dari penemuan sel. Oke, setelah itu kita kemarin belajar apa lagi? Mikroskop. Oke, jadi materi kemarin sudah Ibu jelaskan tentang arti sel, kemudian konsep sel, sejarah sel, dan mikroskop. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita bahas, hari ini, yaitu tentang perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Sebelumnya kita juga sudah belajar tentang organel sel, ya. Oke, ada yang masih ingat terkait dengan organel sel? Oke, ini adalah teori tentang sel itu sendiri. Oke, kita langsung kepada perbedaan sel. Coba siapa yang sudah baca apa sih yang terkait dengan atau apa sih perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan? Jika kita lihat dari foto ini, coba kita lihat. Nah, ada sel tumbuhan, ada sel hewan, ya. Sel hewan dan sel tumbuhan. Kemarin sel itu diibaratkan sebagai apa? Soto. Oke, good. Sebagai soto. Di mana soto itu terdiri dari bagian-bagiannya. Ada apa aja? Ada mangkuknya. Mangkuknya itu siapa? Selnya. Ada kuahnya. Siapa tuh kuahnya? Sitoplasma. Ada bagian bihunnya. Siapa tuh? Mitokondria. Oke, ada apa lagi yang paling di tengah? Biasa ditaruh di tengah. Telurnya. Apa itu telurnya? Nukleus. Serta bagian-bagian lain yang menyusun sel itu sendiri. Oke, jika kita lihat dari penampang sel seperti ini, yang ini adalah sel hewan. Beda antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Kita lihat dulu dari gambarnya, penampakan dari gambarnya ya. Nah, Ibu punya video, nanti bisa kalian lihat. Silakan kalian yang video dulu. Pada ketika ini sel hewan merupakan ekologis yang memiliki sifat fisiis, elastis, dan tentunya dapat fiber. Karena pada sel tersebut tidak memiliki nama sel sehingga nanti bentuknya tergantung dari jenis sel. Secara garis besar, sel hewan itu akan berplasma atau bagian luar
sitoplasma, sel, dan sistem endokrin. Dalam hal ini secara umum ya, bahwa sel sendiri nanti memiliki tipe-tipe sel ya. Yang pertama yang T ya, jadi setiap sel nanti dia akan pasti menggunakan sel, baik sel prokariot maupun eukariot maupun sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi kalau sel nanti membran sel nanti dia mengalami penebalan. Kemudian ada DNA, sitoplasma, dan kromosom. Nah, kemudian untuk pembagiannya ya, jadi setiap sel nanti ada bagian yang hidup dan ada juga bagian yang mati. Jadi yang hidup nanti sebagai protoplasma yang terdiri dari inti sel, sitoplasma, dan organel-organelnya. Kemudian kalau bagian sifatnya mati ya, ini nanti terdiri dari inti sel, membran plasma, dan alveola. Jadi kalau sitoplasma nanti dia merupakan cairan yang berada di luar inti sel, terdiri atas air dan dia terlarut serta berbagai macam organel di dalam selnya tadi. Jadi sitoplasma nanti yang ada di dalam sel tersebut yang berisi dengan organel-organel sel tersebut. Oke, kita lihat dulu dari bentuk dari sel. Sel apa ini? Sel hewan. Ada apa cirinya? Punya dinding sel dan membran plasma. Ya, dinding sel fungsinya sebagai pelindung, sebagai pemberi bentuk, sehingga dia yang akan bisa mencegah bakteri dan sebagainya untuk masuk ke dalam bagian selnya. Terus ternyata selain dinding sel, si sel hewan juga punya yang namanya membran plasma. Apa fungsinya? Juga sebagai pembatas terluar bagian sel yang bersifat semi-permeable. Nah, ini dimiliki oleh semua sel. Salah satunya adalah sel tumbuhan. Jadi kalau pada sel hewan dia memiliki dinding sel dan membran plasma. Kalau pada sel tumbuhan hanya punya membran plasma. Lanjut. Setelah itu katanya di sini ada sitoplasma. Sitoplasma kalau diibaratkan sel itu sebagai cairannya. Oke, kalau pada kuah soto katanya si kuahnya. Ya, jadi sel itu ibaratnya sebagai kuah soto. Cairannya atau kuahnya adalah sitoplasmanya. Kemudian juga dia nanti ada organel lain. Silakan. Kemudian kalau bagian yang mati nanti ada dinding sel sama sel nanti sama. Tapi kalau dinding sel nanti dia hanya ditemukan pada bakteri maupun cendawan, ganggang maupun pada tumbuhan. Nah, di sini nanti yang namanya dinding sel nanti adalah membran plasma yang mengalami penebalan dindingnya. Kemudian vakuola ini berupa rongga yang berisi senyawa kimia atau sisa dari metabolisme. Untuk lebih jelasnya, bagian-bagian dari sel hewan, yaitu yang pertama ada nukleus, nanti dia terdiri dari selaput, membran, nukleolus, dan kromatin. Kemudian ada membran plasma. Selanjutnya nanti ada ribosom, aparatus Golgi, lisosom, mitokondria, perisosom, mikrofili, sitoskeleton yang terdiri dari mikrofilamen, kemudian ada filamen intermediate, dan juga nanti ada mikrotubulus. Kemudian ada sitrosom, flagel, dan ada RE kasar, dan yang terakhir nanti ada namanya retikulum halus. Nah, untuk itu kemudian bagaimana fungsi masing-masing organel yang ada pada sel hewan? Yang pertama yaitu nukleus atau inti sel sendiri. Di nukleus sendiri nanti merupakan pusat kontrol yang ada dalam sel. Karena nanti dia mengandung DNA. Kemudian di dalam nukleus nanti ya, dikelilingi oleh membran atau struktur nukleus. Karena
pada sel hewan ini termasuk pada sel eukariot. Kemudian nukleus ini nanti adalah bagian organel dari sel hewan yang paling mudah diamati dengan mikroskop. Nah, nanti dia mengalami kondensasi sehingga nanti akan mengalami penebalan. Kemudian biasanya nanti dalam satu sel hanya terdapat satu nukleus. Ini kita. Oke, apa ini namanya? Nukleus. Kalau pada sel hewan ada bagian tengah, katanya tadi disampaikan. Bagian tengah yang terlihat seperti bulatan, atau kalau pada buah soto itu adalah telurnya, ya. Sedangkan kalau pada sel namanya nukleus. Apa fungsi nukleus? Iya, sebagai pusat kontrol sel atau yang mengontrol segala aktivitas yang terjadi di dalam tubuh sel tersebut, ya. Jadi betapa pentingnya setiap sel ada satu nukleus. Setiap sel ada satu nukleus, ya. Makanya jumlah sel apakah bisa terhitung? Tidak terhitung. Oke, lanjut. Pada sel otot, di sel nanti ada yang dalam satu sel nanti dia terdiri beberapa dari nukleus, ya. Kemudian dalam sel nanti terdapat yang namanya selaput membran. Jadi ada selaput membran, ada kromatin, dan ada nukleus. Dia selaput membran adalah membran ganda yang menyeluruhi nukleus dengan pori-pori untuk keluar masuknya molekul. Kemudian kalau kromatin nanti adalah materi genetik dari tersebut, ya, ini biasanya nanti berupa DNA. Kemudian ada namanya nukleolus, jadi spot gelap di tengah-tengah nukleolus yang membantu membuat ribosom. Jadi tempat pembuatan ribosom nanti terdapat pada namanya nukleus. Oke, selanjutnya nanti ada namanya retikulum endoplasma, yaitu berupa sistem membran yang menembus daerah sel eparet antara membran plasma dan selaput inti. Bisa nanti komponen sistem membran intraselulernya dinamis, kemudian membentuk jarum dasar atau sitoplazmiti. Sehingga nanti, ya, retikulum endoplasma nanti akan membentuk sistem peredaran di dalam sel dengan cara fusi membran yang ada pada sel tersebut, ya. Jadi secara gambarannya nanti, ya, bahwa retikulum endoplasma nanti dia sangat berhubungan dengan membran nukleus, ya, karena Oke, yang ketiga ada yang namanya retikulum endoplasma, yaitu bagian yang ada di dalam sel, ya. Fungsinya sebagai pusat peredaran yang ada di dalam sel. Nah, kalau kita lihat di gambarnya di PPT ini, nah kita lihat ini adalah yang bagian seperti ini dinamakan retikulum endoplasma. Oke. Oke, selanjutnya, jadi retikulum endoplasma ada bagian retikulum endoplasma halus dan bagian kasar. Artinya itu kalau kasar bagian keluar, halusnya bagian dalam, gitu ya. Sehingga fungsi dari RE biasanya disebut sebagai RE atau retikulum endoplasma, yaitu sebagai pusat peredaran sel yang ada di dalam. Lanjut. kemudian gimana? Bahwa retikulum halus atau retikulum endoplasma halus dia nanti tidak ditempeli oleh namanya ribosom. Kemudian sebagai tempat sintesis lain dan modifikasi kimia yang memiliki bahan molekul rendah, RE kasar, tidak kasar atau berada bebas, ya. Jadi sebagai tempat sintesis ribosom tersebut. Kemudian nanti dia terdapat pada semua sel baik prokariot maupun eukariot. Bisa nanti pada ribosom nanti ditemukan
berikatan dengan RE kasar, tidak kasar atau berada bebas di dalam sitosom. Kemudian diproduksi di bagian nukleus yang terdiri dari subunit kecil dan subunit besar. Jadi setiap fungsi dari bosom nanti akan memiliki fungsi masing-masing. Oke, kita lihat bagian selanjutnya adalah yang namanya ribosom. Ribosom ini tempat sintesis protein atau tempat pembentukan protein pada sel, ya. Kalau kita lihat gambarnya di sini yang mana ya? Ribosom. Nih, bagian yang bulat-bulat seperti ini adalah ribosom. Lanjut. Ada yang namanya aparatus Golgi atau Sabula bagian atau lamel. Golgi. Jadi modelnya pada nanti dia terdapat ruang lebar volumen. Jadi nanti modelnya tumpuk. Ya. Kemudian kalau dilihat kan merasa. Ya. Karena di sini nanti harus dengan membran dan permukaan sel. Jadi sebagai mediasi ya, fungsi dari aparatus Golgi. Kemudian si lisosom ini nanti adalah bagian dari Oke, selanjutnya adalah lisosom yang membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Kalau sel tumbuhan punya tidak? Iya, tidak punya, yang hanya dimiliki oleh sel hewan. Apa fungsinya? Apa fungsi dari lisosom tadi? Yang kemarin sudah Ibu sedikit singgung. Fungsinya sebagai tempat. Oke, lihat dulu ini. Nih, bentuknya yang ini nih, lisosom. selanjutnya yaitu lisosom. Lisosomnya adalah bagian sel yang sangat penting karena pada lisosom nanti adalah sebagai tempat proses metabolisme yang ada pada sel. Lisosom nanti merupakan kantung bermembran dengan diameter kurang lebih 500 Oke, tadi fungsinya apa lisosom? Sebagai ya, sebagai proses atau tempat metabolisme yang terjadi di dalam sel atau sebagai tempat pencernaan secara intraseluler. nanometer yang berisi dengan enzim hidrolitik. Oke, lanjut. Jadi pada lisosom nanti ya, membrannya nanti dia akan mengandung protein-protein yang kemudian destruksi mikroorganisme yang terfagosis ya. Jadi organisme yang dia nanti dapat menyebabkan Oke, selanjutnya kemudian ya, nanti dilakukan dari monokromatik. Oke, selanjutnya masuk dananya bisa satu atau dua dari serana yang telah diperoleh dari sel proses. Itulah gambaran dari bagian dari sitosom. Kemudian yang terakhir yaitu yang tidak kalah penting dari sel hewan nanti yang membedakan antara sel hewan sama sel sebenarnya dilihat dari misalnya. ya, yang membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Dia punya membran sel. Kalau pada tumbuhan punya enggak? Tidak, hanya punya dinding sel. Oke. Oke, kalau dilihat dari modelnya bahwa sebenarnya adalah selaput sel yang melindungi sel yang atas fosforid ganda atau lipid layer dan memiliki sifat permeabel. Kalau dilihat dari strukturnya nanti bagian banyak. Demikian. Oke, ya. Jadi itu untuk gambaran dari sel hewan. Kita lihat gambarnya. Untuk sel hewan, berarti tadi yang membedakan adalah apa aja? Yang dimiliki oleh sel hewan.
pembelahan sel. Apa fungsi dari lisosom? Membantu dalam pencernaan intraseluler. Ini yang membedakan. Nah, kalau pada tumbuhan kita lihat dulu videonya. Yang berada di paling luar benang tersebut, karena adanya proses pembentukan dinding yang disebabkan oleh adanya sel selulosa, pektin, selulosa, dan lignin. Dan nanti kemudian untuk Ini adalah ciri dari sel tumbuhan. Yang pertama adalah memiliki dinding sel. Yang mana tuh dinding sel? Kita lihat gambarnya di sini. Nah, ini adalah gambar dari sel tumbuhan. Yang mana dinding sel? Bagian yang paling terluar, yaitu dinding sel. Kemudian ada memiliki plastida. Plastida itu terdiri dari kloroplas, kromoplas, dan leukoplas, atau yang menghasilkan zat hijau daun. Makanya kalau tumbuhan warnanya hijau ya, rata-rata kebanyakan warna hijau karena dia ada tempatnya, yaitu si plastida yang menghasilkan kloroplas. Kloroplas ini akan menghasilkan klorofil. Kemudian pada sel tumbuhan juga dia memiliki vakuola yang lebih besar dan ukuran nukleusnya lebih kecil. Ya, ini adalah ciri dari sel tumbuhan. ukuran berhasil bikin dengan vakuola, kemudian bentuk sel tetap karena dari membran, lalu transformatif, kemudian ada RNA kasar, ada RNA halus, kemudian ribosom, selanjutnya besar, kemudian ada sitoskeleton yang terdiri dari mikrofilamen, filamen intermediat, dan protubul. Kemudian ada plasmasmata, dinding sel tenaga, membran sel, dinding sel, peristisom, mitokondria, kloroplas, aparatus Golgi. Oke, kita lihat gambarnya. Nah, ini juga sama seperti semangkuk soto ya. Bedanya kalau pada sel hewan kelihatan banget bulatnya ya. Kalau dia bentuknya segi 4 atau segi 5, kadang ada segi 6 gitu ya. Intinya terlihat bahwa ini yang membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, di sini bagian cairannya disebut sebagai sitoplasma. Kemudian ada yang namanya bagian intinya atau bagian tengahnya adalah nukleus. Dalam nukleus juga terdapat yang namanya apa sayang? Nukleolus. Ini bagian terdalam dari nukleus, yaitu nukleolus. Kemudian ada yang namanya, nah inilah yang hijau-hijau ini namanya plastida. Di dalam plastida yang akan menghasilkan kloroplas atau apa namanya? Klorofil, zat hijau daun yang warna hijau ini. Kemudian ada yang namanya kalau pada soto bihunnya atau mie-nya. Kalau pada sel namanya mitokondria. Fungsinya sebagai penghasil energi. Kemudian ada yang namanya vakuola. Nah, ini vakuolanya lebih besar. Nah, bagian membran sel adalah bagian yang lapisan terluar tapi bagian dalam setelah dinding sel. Jadi dinding sel bagian luar, bagian dalam setelah dinding sel adalah membran sel. Kelihatan ya? Ini adalah dinding sel, ini adalah membran sel. Oke. Jadi untuk hari ini kita belajar tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Baik, kita sama-sama membedakan. Ulangi lagi. Jadi intinya bahwa sel tumbuhan apa aja yang dimiliki, yang hanya